seperti apa sih Bang alasannya? Yang pertama memang kebijakan negara pada saat ini, siapapun pengguna narkotika itu adalah korban sebenarnya. Jadi karena adalah korban, sebenarnya mereka harus direhabilitasi, bukan di penjara. Ya. Di penjara juga nggak ada untungnya buat mereka, malah tambah parah. Jadi memang berdasarkan kebijakan negara yang sekarang ini, dari BNN juga sama juga. Ya. Jadi kalau pengguna itu harus direhabilitasi. Jadi semua pengguna narkotika menggunakan supaya nggak kecanduan, supaya nggak ketergantungan, harus direhab. Begitu makanya ada lembaga-lembaga rehab ini udah banyak sekali bertebaran di Indonesia. Dari Lido, dari rumah sakit itu ada semua lembaga rehab. Itulah gunanya untuk merapikan para pecandu, para yang ketergantungan ini supaya mereka tidak lagi kecanduan, tidak lagi ketergantungan. Nah, persoalannya Bang Farid, Faris RM. Hah? Iya Faris RM. RM, emang? Iya, Faris. Bang Faris RM ini sekarang disidang karena waktu penyidikan mungkin dibikin dugaan adanya pengedar, gitu kan, sebagai pengedar. Padahal fakta-fakta di persidangan tidak. Makanya sebenarnya ketika di penyidikan itu udah harus direhab sebenarnya. Jadi seorang Faris RM ini harusnya direhab, bukan disidang. Gitu. Tapi kita mau bisa sidang, ya karena ada yang iseng naruh pasal apa sebagai pengedar. Jadilah karena pengedar disidang kan begitu kan. Nah, makanya ini yang kita sesalkan, pola penyelidikan masa lalu oleh penyidik aparatur kepolisian, oleh jaksa harusnya peka ini. Ini bukan pengedar, pengguna. Begitu, karena pengguna nggak perlu sidang, dibawa ke BNN lewat ke RS lewat BNN bisa, langsung ke rehab juga bisa. Karena kebijakan negara begitu, siapapun pengguna adalah korban. Gitu. Mengingat Faris RM udah 4 kali ditangkap karena kasus sama, itu harusnya jadi pertimbangan juga ya Bang buat rehab ya? Apalagi udah pernah 1 kali rehab kan, berarti kan rehabnya belum selesai, sudah direhab tapi masih kecanduan. Kayak kita diobatin antibiotik, udah 5 hari, ternyata masih kumat lagi, kasih lagi. Begitu. Bang Deo, ini kan Faris sebagai artis ya, dan juga dari BNN kemarin ada statement bahwa kalau artis pengguna narkotika itu nggak bisa ditangkap. Nah itu gimana sih? Itu kebijakan, artis menggunakan narkotika, ya nggak usah ditangkap, dipanggil aja langsung bawa ke rehab, karena mereka direhab. Nah kalau mereka ditangkap, apalagi kemudian sampai disidangkan, kan jadi ribut, semua orang tahu, semua masyarakat tahu, akhirnya apa? Citra artis itu jelek, kemudian peredaran narkoba kemudian menjadi kelihatan banyak kan begitu. Ini kan sebenarnya mau dibungkam semua supaya nanti pemberesan terhadap orang-orang yang terkena narkotika, orang yang kecanduan. Begitu. Kalau diblokkan, jadi orang kan beranggapan narkotika biasa di Indonesia. Kadang kan ya begitu. Artis-artis pada pakai narkotika, itu kan pikiran orang Indonesia. Lewat apa? Lewat adanya persidangan. Makanya ini ada satu kesalahan dalam proses penyidikan di mana seorang Faris RM sudah disidang, padahal dia adalah pengguna. Nah, kenapa dia disidang? Ya karena dikasih pasal pengedar, padahal dia bukan pengedar. Sebenarnya fakta-fakta ini dia bukan pengedar, udah kelihatan dari awal, dari penyidikan. Tapi kenapa dipaksakan? Mari kita bertanya kepada aparat-aparat yang kemarin membawa ini kepada ruang sidang. Gitu. Tapi hari ini akan mengajukan rehab sendiri Bang? Oh ya, untuk rehab tentunya ada prosedurnya, karena ini adalah prosedur persidangan. Tentunya mengajukan rehab itu lewat jalur pembelaan, pledoi. Di pledoi itu kita minta supaya yang bersangkutan, si terdakwa ini Bang Faris RM itu direhabilitasi, dibawa ke tempat-tempat di mana dia bisa sembuh, bukan ditaruh di penjara di mana dia tambah sakit begitu. Jadi itu kuncinya. Bang, kan sebelumnya pernah ada rehab ya Bang, dan kita anggaplah belum selesai. Ya. Untuk baiknya kalau untuk rehab sendiri berapa lama sih Bang? Rehab itu bagus itu sampai 3 kali rehab tuh bagus biar sembuh benar, karena dokternya harus teliti juga. 9 bulan pertama mungkin udah ketergantungannya tinggal 10%. Nah, tambah lagi 9 bulan lagi rehab kedua, habis dia nggak ketergantungan lagi, nggak masalah kemauan kan begitu. Tapi kalau baru sekali rehab, ya masih ada 10-15% ketergantungan itu kan. Kan belum tentu sembuh juga orang di rehab. Ada orang di rehab sekali langsung sembuh, ada yang sampai 2-3 kali belum sembuh. Bang Faris ini mungkin 2 kali rehab atau 3 kali rehab baru sembuh. Kenapa Bang bisa bilang kayak gitu? Ya kan kita tergantung orangnya juga kan, tergantung kemauan juga kan, sama tergantung racun di kepala juga penting ini. Sudah seberapa keracunan narkotika di kepalanya Bang Faris ini? Ini juga penting, ini harusnya diukur. Cara ukurnya lewat proses pengukuran medikal tentunya kan. Dites, masih ada nggak sasar ketergantungan di dalam kepalanya? Itu yang harusnya dijalankan. Oke, siap Bang. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Produktivitas dia sebagai musisi bagaimana ciptaan lagu, aransemennya bagaimana, apakah dia menggunakan dalam proses
menciptakan narkoba tidak, menggunakan narkotika apa tidak. Harapan sidang ini apa? Harapannya supaya ini lebih memperjelas bahwasanya beliau adalah seseorang yang memang masih kecanduan narkotika. Itu aja. Karena dia kecanduan dan dia menggunakan, ya sudahlah, dia harus disembuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara rehabilitasi. Gimana? Ya di rumah sakit yang sudah mengadakan program rehabilitasi. Bang Teo, dulunya ada curhatan Bang Marcel sama Bang Teo nggak sih? Kenapa maksudnya sampai 3 kali seperti ini gitu? Sebenarnya dia udah curhat pada persidangan kemarin. Ya karena untuk relaksasi memang. Sebenarnya itu adalah bahasanya Bang Marcel ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara ilmu kimia, masih ada zat racun yang bertengger di kepalanya, zat narkotika ini. Kecanduan kan? Orang rokok ada candu yang masuk ke kepalanya. Rokok apa candunya itu apa? Nikotin. Sama kayak sabu-sabu, sama kayak ganja, gele. Nah, itu sama aja itu. Pasti ada candunya itu. Itu yang harus dibersihkan. Untuk